Kalau di sini kita dibikin trotoar seperti yang di Subang, itu lebih cantik ya pastinya ya. Karena kan pemandangannya ini lebih ke sawah dan pastinya kalau dikasih tempat-tempat duduk itu bakal lebih nyaman teman-teman. Jadi ini kondisi SS Pasir Panggang. Nah ini tapi ini di tengah-tengah ada sawah yang terbelah oleh air tuh ya. Wah, ini kondisinya ini ternyata teman-teman. Wow, rupanya ada di sini ya. Inilah air kali Wadas atau SS Pasir Panggang. Ini teman-teman ternyata kalinya ya, atau pintu air yang sudah rusak. Ini kondisinya teman-teman. Subscribe Pak Rayap Besi ya channel. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Saya doakan selalu sehat, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini kita berada di Jalan Interseng ya. Teman-teman yang baru lihat channel kita, silakan subscribe dulu ya. Dan yang sudah menonton silakan di like ya. Ini kita berada di Jalan Interseng. Setelah kemarin kita mengambil gambar di daerah Subang ya teman-teman. Ini yang saya bicarakan kemarin ya. Biasa Bu. Ini ya area sini itu kalau dibikin bagus yang kayak di daerah Subang, ini akan lebih cantik ya teman-teman. Karena memang itu udah contoh yang bagus ya. Apa namanya, Bu Patire ya, membuat area menjadi lebih indah. Nah ini sebenarnya sudah ada sawah yang sudah dicetak ya atau dibikin. Nah ini sudah mulai tumbuh rumput-rumputnya ya teman-teman. Rumputnya sudah mulai tumbuh dan kita mau lihat ya kondisinya seperti apa. Dan kita akan coba menelusuri aliran sungai dari SS Pasir Panggang. Sepertinya agak ke tengah sana ya. Gak apa-apa, kita lihat coba bagaimana kondisinya sebenarnya. Karena kan Pak Lurah bilang nih aliran sungainya dari SS Pasir Panggang. Nah ini kita coba turun dari sini. Nah ini ya, air turun di sini. Nah kita coba ke sana ya. Nah ini ya teman-teman, kalau di sini kita dibikin trotoar seperti yang di Subang, itu lebih cantik ya pastinya ya. Karena kan pemandangannya ini lebih ke sawah dan pastinya kalau dikasih tempat-tempat duduk itu bakal lebih nyaman teman-teman. Ini kita coba ya, ini kabel-kabel ya menjuntai ke bawah, agak ngeri ya. Kita coba ke bawah ya untuk melihat kondisi. Nah waktu itu saya nanya, kita kan nggak tahu ya, ini aliran sungai ini, irigasi ini itu dari mana teman-teman. Kata Pak Lurah SS Pasir Panggang. Oh terus habis itu saya telusuri dan ini sekarang lagi surut ya. Dan sawahnya juga ini tinggal nunggu isi ya. Nah kita coba ya jalan ke sini. Jadi katanya SS Pasir Panggang, kirain saya Cisalak gitu. Nggak taunya bener SS Pasir Panggang, karena memang SS Pasir Panggang itu dua kali melewati Jalan Interseng. Yang satu dari Gapura Selamat Datang ya, di gerbang tol keluar itu tol barat. Nah ini ternyata ini nih dari sini teman-teman tuh. Nah ini nih teman-teman aliran kalinya ya, kecil nih solokannya nih. Nanti yang kesananya itu berarti lewatin apa yang itu ya, yang ada pohon-pohon pisang itu ya. Kita telusurin ini atau ke sana ya. Kita coba nih ya. Nah ini sawah untuk mengaliri air seperti ini teman. Nah ini kan sebutnya solokan ya kalau kita, atau irigasi kecil ya. Solokan irigasi kecil.
untuk menyawai. Nah ini saya mau cek ini sebenarnya SS Pasir Panggangnya ada di mana nih. Apa kita ke sana aja ya? Lewat mana ya? Kita coba lewat sini ya. Bisa nggak nih? Awas, jeblok. Nah ini ya teman-teman. Kita memastikan area SS Pasir Panggang atau Kali Wadas ini di area sini, karena memang untuk di hulunya di Margakarya dan di daerah apa namanya itu semua sudah ada ininya, daerah Mang Ajo, daerah Kansim Pintu Air. Iya, kali dari sana. Cuma kita mau cek ini, kayaknya sekali curiga sih ini yang ada pohon-pohon ini nih, pohon pisang ini kayaknya kali gitu. Udah coba cek ya, sorry bener nggak di sini kalinya. Kalau sini bener, harusnya ini diperbesar gitu. Kita coba cek dulu ya. Seperti ini ya teman-teman, sawahnya sudah mulai hijau, pemandangannya bagus. Ini yang diharapkan. Jadi kalau awal-awal itu saya nggak tahu, karena memang kita nggak nelusuri. Oh ini di mana? Nah udah beberapa ya hari ya atau bulan mungkin di sini, itulah 1 bulan lebih lah, 2 bulanan ya di sini. Jadi kita mencoba mendalami lagi atau menelusuri lagi kalinya itu sebelah mana gitu teman-teman. Karena pantauan kita ya memang air kalinya itu menelusuri daerah sini gitu. Sepertinya ini nih. Wah iya ini teman-teman tuh. Oh iya ini teman-teman tuh. Tuh ada suara ini ya. Suara apa? Sepertinya kayak ini ya, irigasi atau apa. Ini suara airnya kencang banget dari sini nih. Kita bisa nggak situ ya? Agak ngeri nggak ya? Takut ada ininya ya. Ini kencang banget suaranya teman-teman. Kita coba ya mendekatin ya. Kayak suara irigasi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini nih kesini nih. Itu pohon pisang udah pada ditebang ya. Nah ini seperti ini ya kondisi sawah atau aliran sungai. Waduh ini ada ini lagi. Ini teman-teman. Nggak bisa ini kita ke situ ya. Nggak bisa coba lewat sana. Tuh ada suara ini ya, ada suara apa? Gemercik air. Iya, gemercik air. Wah, hebat ya. Kita coba ya. Coba nih. Coba jalan nih. Ini ya, ini juga sama nih. Solokan. Nah, ini ada suara bercik air tuh kencang banget teman-teman. Sepertinya memang air sungai yang dialiri menuju ke area Mang Yanto dan Mang Jamar dan teman-teman yang lain, Mang Gondrong juga. Nah kita mau coba ke sana ya. Depan lagi coba. Jadi ini kondisi SS Pasir Panggang. Nah ini tapi ini di tengah-tengah ada sawah yang terbelah oleh air tuh ya. Wah ini kondisinya nih. Kita mau lihat ya kondisi seperti ini. Ternyata jadi muter tuh panjang. Jadi kalaupun permasalahannya komplek ya di sini ya. Jadi bukan hanya di area Purwadana aja. Ini juga kita mau nyebrangnya bingung teman-teman. Takut nyeblok nih. Mana ini? Nyebrang lewat mana ya? Wow, ini dia teman-teman. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Nah ini dia ya. Nah ternyata benar teman-teman, ini bloknya ya. Wow susah ini teman areanya. Mana nih? Ini dia. Karena memang sudah. Bismillah. Nah ini ya. Oh ini ternyata teman-teman. Wow. Rupanya ada di sini ya. Inilah air kali Wadas atau SS Pasir Panggang yang ada di sini teman-teman. Ternyata seperti ini ya. Dan ini permasalahannya teman-teman, daerah sini itu kata Pak Lurah ini udah ada sebagian yang sudah jadi sertifikat atau dipakai sama yang punya sawah teman-teman. Jadi sehingga itu sulit untuk dilakukan pengerukan atau apa nantinya. Tapi sebenarnya kan sawah gitu, cuman ada yang udah, nah kayak ini nih, dia kan udah dijadiin sawah nih. Entah ini tadinya badan sungai atau apa, ini badan udah sungai gitu, apa jadi sawah. Bismillah ya, kita coba nih, mudah-mudahan nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita coba ya, mau lihat tadi yang suara kita mendekat ya, mudah-mudahan nggak ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita butuh perjuangan nih ke sini. Ini kita nggak punya drone, jadinya kita lewat view bawah aja, tapi ini resikonya nyeblok ya teman-teman. Mudah-mudahan aman. Wah ini teman-teman tuh ternyata ya. Nah ini tadi suara gemercik yang saya dengar dari sana ya. Ini teman-teman ternyata kalinya ya, atau pintu air yang sudah rusak. Ini kondisinya teman-teman. Coba mendekat lagi ya. Jadi itu sebelahnya sudah dibeton, sebelah lagi kayaknya entah turapnya rusak atau apa, tapi udah penuh dengan rumput ya. Nah saya juga aneh nih, harusnya kan daerah ini kan, taruhlah kita bilang ini irigasi untuk persawahan ya teman-teman, tapi kok ini semek banget ya, kayak nggak ada petaninya gitu. Saya aneh nih bener. Biasanya tahu saya mau dimanapun itu, biasanya untuk aliran air itu ada utama untuk pengaliran sungai, apa buat sawah ya teman, air sungai itu. Biasanya kan kalau nggak ada solokan apa itu dibersihin teman-teman sama petaninya. Apa memang ini karena yang punyanya jauh atau gimana ya? Saya aneh nih, ini penuh ya. Ini rumput ya, dan ini harus kalau dilebarin juga kata Pak Kades. Jadi sebagian badan-badan atau pinggir-pinggirnya ini sudah tuh sama sawah teman-teman, udah mepet banget galengannya. Padahal ini kan aliran sungai utama ya. Ini yang mengalir ke daerah sungai yang di Mang Ajo ataupun ke Purwadana. Jadi kompleks ya masalahnya ya, karena udah puluhan tahun. Dan untungnya saya juga, kita ngambil gambar berdua ya, kalau sendirian saya nggak berani teman-teman. Ya seperti ini kondisinya ya. Mudah-mudahan aja ada solusinya dan diberi kekuatan ya Kades Jujun Kesehatan, dan Bapak Aing juga terus mensupport Kades Jujun, karena nggak bisa ini teman-teman kerja sendiri. Ini harus turun bareng-bareng antara dinas pertanian bisa jadi, atau dinas perkebunan ya, pertanian dan perkebunan, PSDA, biar ini, menurut saya memprihatinkan banget ini ya, seperti ini kondisinya ya. Cerminan ya, petani boleh mengambil hasil dari
sawah ini, tapi juga penting juga ya untuk aliran itu kelihatan bersih. Karena juga kan selain, apalagi di sini kan banyak wisata atau apa ya, kalau memang bagus kan bisa. Nah itu kan tuh teman-teman, kita lihat ya, itu tuh jalan interseng teman-teman, ini nggak jauh. Pantas saja Pak Jujun bilang nih adalah SS Pasir Panggang ya. Ternyata memang kirain saya ada lagi kali, tapi katanya memang kali ada lagi yang ke sana, cuma posisinya itu kali apa sih, Salak apa tuh, itu jauh. Nah ini SS Pasir Panggang ya. Nah, airnya deras di sini teman-teman. Kenapa di sananya kecil ya? Karena ini lihat apa tuh, sempit semuanya. Oke ya, mungkin itu aja informasinya. Mudah-mudahan bisa membantu sama-sama tahu ya, antara saya juga yang ngeliput di sini dan teman-teman semua sama-sama tahu bahwa butuh kelas untuk perapihan normalisasi dari Kali Wadas atau SS Pasir Panggang di daerah tentunya Teluk Jambe Timur ya, di daerah Kerawang. Oke, makasih ya yang udah subscribe, silakan subscribe, di like ya videonya, dan terima kasih sudah menonton video kami. Mudah-mudahan menjadi barokah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.